Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, ungkap ya, dari 11 kekayaan Anies Baswedan yaitu 11 miliar begitu ya, yang katanya begitu ya. Bahkan di situ relawan dan saksi Amin nyatakan tak mau dibayar ya, bayangkan begitu ya. Demi sebuah bangsa dan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia begitu kan, secara berkelangsungan menunjukkan bahwa para relawan-relawan Anies Baswedan, karena pada hakikatnya begitu kan, ketika Anies Baswedan dicap sebagai orang yang kemudian ya calon presiden termiskin ya dari beberapa yang ada begitu. Bayangkan, Anies Baswedan hanya punya 11 miliar begitu kan dari semua total keseluruhan mereka. Rumah masih kredit mereka begitu. Bayangkan ya. Ini padahal untuk menjadi gubernur saja sudah amanah begitu kan. Kalau orang amanah, lihat saja ya rumahnya mereka begitu, masih kredit begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya relawan-relawan mereka begitu mengatakan ya, kami tidak usah dibayar ya katanya. Kami jadi saksi tidak usah dibayar karena melihat dari apa yang dilakukan Anies Baswedan ya dibandingkan dengan Pak Prabowo 2 triliun, apalagi ya ada di belakang mereka siapa mereka yang ingin membantu begitu kan ya. Dan bahkan wah apalagi Pak Ganjar begitu kan, pasti di belakang mereka Cina para oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan ya. Apakankah Caimin juga seperti itu begitu? Kita lihat saja kekayaan mereka hanya berapa begitu kan ya. Inilah kalau orang-orang amanah. Kita lihat saja begitu kan ya. Lihat saja Pak Ganjar, lihat saja mereka. Walaupun Pak Ganjar ya 11-12 lah kekayaan dengan Anies Baswedan, tapi di belakang mereka begitu kan para oligarki yang punya kepentingan besar, dia mau mendukung begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan ini memang berangkat dari rakyat kecil mereka begitu ya. Jadi Anies Caimin ini benar-benar ikhlas ya memberikan tenaga, raga, dan tenaga mereka untuk bangsa dan negara. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus melihat itu begitu ya. Kita harus apresiasi yang sangat luar biasa kepada para relawan itu ya, yang benar-benar ikhlas menerima ini semua begitu. Saya bukan apa namanya melihat bahwa mereka dibagi-bagi sembako atau tidak begitu kan ya, karena melihat keikhlasan mereka begitu. Dan pada akhirnya satu persatu sudah mulai ya mengatakan ya, walaupun saya tidak dibayar dengan apapun, yang penting demi rakyat dan bangsa kita ya, dia ikhlas mereka begitu. Sangat luar biasa begitu kan ya. Dan bahkan komentar-komentar netizen apa coba bayangkan ini. Sesuai dengan namanya relawan, keren ya, perubahan. Bahkan Anies Baswedan paling termiskin begitu calon presiden kita begitu ya. Inilah yang seharusnya kita pilih begitu kan. Jadi pejabat DKI Jakarta, jadi pejabat menteri begitu kan. Ya hartanya tidak naik-naik mereka begitu. Kalau dia korupsi misalnya begitu bisa kok begitu kan. Tapi Anies Baswedan amanah sangat luar biasa. Rumahnya masih kredit sana sini begitu kan. Ini artinya apa? Artinya gaji mereka hanya menerima gaji, tidak menerima apa yang dilakukan di luar dugaan. Coba bayangkan sekarang, menjadi pejabat saja begitu kan, korupsinya besar-besaran. Lihat saja di kementerian mereka begitu ya. Di rezim-rezim Pak Jokowi hari ini, wah kacau mereka begitu. Dan bahkan padahal relawan-relawan ini mayoritas punya kekayaan yang jauh di bawah kekayaan Pak Anies Baswedan. Para relawan melakukan ini bukan untuk Pak Anies ataupun Caimin sih sepertinya. Mereka melakukan ini buat dari diri sendiri dan keluarganya. Demi harapan untuk adanya perubahan buat kita mereka sendiri. Betul begitu kan. Relawan itu tanpa dibayar. Mantap ini daripada partai ya yang ngakunya relawan tapi pas ada capres deklarasi cawapres ya jadi provokator dan minta bayaran. Kita lihat saja mereka begitu ya. Artinya apa? Artinya Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ke para pendukungnya, dan bahkan pendukungnya tidak menerima sembako, tidak menerima uang begitu kan ya, bukan bagi-bagi uang dan sebagainya begitu kan. Memang murni dari keikhlasan mereka. Bayangkan, para relawan dimanapun saya insya Allah ikhlas menerima ini semua begitu kan. Dan disinilah keikhlasan mereka. Kalau Anies Baswedan dan Caimin menang, maka kemungkinan besar aspirasi yang ada di tangan Anies Baswedan nanti pada suatu saat nanti akan dibuka bahwa Anies Baswedan diberi amanah yang sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Dan itu harus dilakukan. Maka saya katakan begini, maka Anies Baswedan berilah kesempatan terlebih dahulu menjadi presiden, bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan itu begitu kan. Kalau sudah terbukti sama aja dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka kita jangan pilih lagi begitu kan ya. Tetapi kalau masih ada perubahan yang sangat luar biasa, kesejahteraan yang luar biasa, baru kita begitu kan memilih lagi mereka begitu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kemudian melihat sekarang ini begitu kan ya,
Ngapain sih pilih Anies Baswedan? Ngapain sih ikut Anies Baswedan dan sebagainya? Ya, itulah pada akhirnya orang yang tidak memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan, makanya tidak tahu mereka begitu. Coba kalau dia tahu seperti di DKI Jakarta, amanahnya luar biasa begitu kan. Itu skala daerah begitu kan. Bagaimana kalau secara nasional? Coba bayangkan, beri kesempatan mereka secara nasional begitu kan. Buktinya saja Pak Jokowi ya dengan Pak Ganjar misalnya, Pak Ganjar 2 periode di Jawa Tengah memimpin, ya itu aja begitu kan ya. Pak Prabowo, menteri ya sekarang menteri pertahanan begitu. Bagaimana mengelola food estate yang menghabiskan dana triliunan? Bayangkan dia juga gagal begitu. Bagaimana memberikan ya pangan yang besar ya kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat. Kalau food estate saja sudah gagal begitu kan. Ini coba bayangkan berikanlah kepada Anies Baswedan di situ. Belum lagi di situ begitu dengan Caimin yang kemudian punya kapasitas yang luar biasa di situ. Artinya apa? Kita melihat dari situ begitu. Bukan melihat wah ngapain sih pilih Anies Baswedan? Wah ngapain? Ya pada orang-orang itu sebenarnya tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Anies Baswedan. Kita lihat saja rekam jejak Pak Ganjar, Pak Prabowo mereka begitu. Apakah mau sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Memilih Ganjar, memilih Prabowo, sama halnya memberikan kesempatan 3 periode kepada Pak Jokowi. Kan begitu logikanya begitu. Jelas sekali, sederhana sekali untuk memberikan simulasi begitu kan ya. Bahkan ungkap 10 miliar kekayaan Anies, relawan dan saksi Amin nyatakan tak mau dibayar. Relawan Anies Makassar pesimis dan sejumlah kekayaan begitu kan ya Anies ya yang dinilai tidak mampu membayar saksi dan relawan di TPS ya saat pemilih berlangsung. Tercatat kekayaan Anies sendiri hanya sebesar 11 miliar. Bahkan di satu sisi jika mengacu kepada pemilu 2019, honor ya saksi bervariasi. Di antaranya 100.000, 250.000, dan lalu kemudian konsumsi 50.000, ya, terus kemudian atribut 25.000, begitu 200 sampai 200.000. Maka untuk setiap TPS dibutuhkan 175.000, bahkan 500.000. Dan jumlah 820 TPS begitu kan. Maka kemungkinan yang disediakan oleh Anies Baswedan 410 miliar 80.500.000. Jadi setiap TPS begitu. Bagaimana kalau seluruh Indonesia bisa jadi triliunan mereka begitu? Ini kan juga tidak mungkin Anies Baswedan membayar ini semua begitu kan. Kalau tanpa keikhlasan dari teman-teman ya para relawan di situ. Kalau ada orang seperti pendukung Pak Ganjar, seperti pendukung Prabowo masih membayarkan seperti itu, duitnya dari mana begitu ya? Kata Yusuf Mansur, dari mana bos? Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan lawannya itu sama sekali ya bukan semata-mata mencari uang, tapi semata-mata karena ikhlas mereka untuk perubahan bangsa dan negara. Rumah aja masih kredit kok begitu kan, gaji mereka ya hanya cukup itu aja begitu. Itu pun kalau orang yang kemudian ikhlas membangun bangsa dan negara kita. Coba bayangkan Pak Prabowo 2 triliun ya, mungkin Pak Ganjar ya 11-12 dengan Anies Baswedan. Tapi di satu sisi di belakang Pak Ganjar lihat saja mereka 1 triliun itu sangat mudah dan sangat kecil sekali begitu ya ketika mempertahankan kekuasaan ini begitu. Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja ya, karena lihat saja cerita-cerita Anies Baswedan mau gabung kepada Anies Baswedan aja begitu kan. Orang-orang di luar sana mau nyumbang begitu masih dilihat kekayaan mereka begitu. Takut kena pajak inilah dan itulah. Ya pada akhirnya orang-orang di luar sana enggan begitu kan untuk mendukung ya mendukung fasilitas apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Lihat saja cerita-cerita Anies Baswedan di situ begitu ya. Kalau ada terus mengintimidasi seperti itu, saya kira di mana letak logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.